kita harus sayangkan waktu kita, di mana kerasnya kita untuk mendapatkan 4000 jam itu. Jadi kita harus hati-hati ya dengan konten yang digunakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya nak share yaitu tentang bahayanya konten yang digunakan ulang, atau buat kalian yang suka reupload video orang lain tanpa memberikan narasi yang baru ataupun komentar-komentar yang baru di dalam video tersebut. Nah, di sini saya berbagi ya karena sesuai pengalaman saya dan pernah saya alami di channel saya yang satunya, yaitu terkena konten yang digunakan ulang. Jadi di channel saya itu sudah dinonaktifkan ya, monetisasinya dibatalkan. Untuk saya mengajukan kembali itu menunggu 4000 jam tonton lagi dan juga 1000 subscribe. Nah, jadi ini bahaya banget buat kalian yang suka reupload video orang lain tanpa memberikan narasi ataupun komentar-komentar terbaru. Karena menurut YouTube, jika kalian reupload video orang lain tanpa memberikan narasi yang baru, itu monetisasi kalian akan dibatalkan. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, untuk melanjutkan ke videonya agar kalian paham semua, jangan lupa klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita simak ke videonya apa saja yang boleh dimonetisasi untuk bergabung ke program partner YouTube. Biar kalian nggak salah paham dan nggak salah jurusan. Karena sia-sia dong ya kalian kejar jam tayang kemudian sudah dimonetisasi, tapi kalian suka reupload video orang lain tanpa memberikan narasi yang baru. Oke, jom kita simak ke videonya. Nah, oke teman-teman, pada channel saya ini yang satunya, monetisasi saya itu diberhentikan dahulu karena menurut YouTube ada konten yang digunakan ulang pada channel saya. Nah, ini adalah keterangan dari YouTube monetisasi channel. Channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Berdasarkan peninjauan baru-baru ini, kami mendapati bahwa sebagian besar isi channel Anda tidak sejalan dengan kebijakan monetisasi YouTube. Harap pelajari masukan kami di bawah dan buat perubahan pada channel Anda. Nah, jadi intinya YouTube itu tidak suka jika di dalam akun kalian itu kebanyakan video reupload tanpa kalian memberikan narasi. Nah, otomatis monetisasi kalian akan dibatalkan ya teman-teman. Nah, kita baca lagi di bawahnya apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Nah, di sini sudah diberi keterangan. Yang satu, meninjau masukan. Setelah melakukan peninjauan, kami menemukan konten di channel Anda yang tidak sesuai dengan pedoman berikut ini. Agar dapat dimonetisasi, channel Anda harus mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Silakan tinjau channel Anda dan buat perubahan. Perubahan dapat berubah mengedit atau menghapus video dan memperbarui metadata video. Nah, di sini kita disuruh mengedit video itu, kemudian kita disuruh hapus jika kita nggak bisa mengeditnya. Oleh karena itu, menurut saya, kalian harus semua video-video yang reupload itu kalian hapus semua, kemudian kalian harus bikin konten yang original. Karena channel saya ini saya sudah menghapus semua ya beberapa video saya yang saya pernah upload ke channel saya ini. Nah, ini saya nggak nyangkanya ini waktu tonton saya sudah puluhan ribu itu lenyap guys. Waktu tonton, jam tonton kita yang puluhan ribu itu lenyap.
dan subscriber saya pun menurun karena semua video-video saya yang pernah saya upload yang mendapatkan banyak viewer itu saya hapus, subscribernya hilang, dan kemudian jam tontonnya juga hilang, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, jam tonton saya sudah kurang gratis. Tinggal 3.982 jam waktu tonton publik. Nah, hilangnya sudah banyak, guys. Sudah puluhan jam yang hilang. Nah, ini ada keterangan lagi, konten yang digunakan ulang, memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinal yang signifikan atau nilai edukatif. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya, biar kita semua tahu para YouTuber pemula, biar nggak salah jalan ya guys. Nah, yang kedua, membuat perubahan pada channel Anda dan mengajukan permohonan ulang setelah 26 Juni 2020. Jika Anda memenuhi syarat jumlah subscriber dan jam waktu tonton publik, Anda dapat mengajukan permohonan ulang mulai tanggal 26 Juni 2020. Nah, di sini setelah saya kehilangan puluhan ribu jam tonton waktu publik dan juga beribu-ribu subscriber, saya saat ini masih mengumpulkan waktu tonton, guys. Nah, bayangkan jam tonton sudah puluhan ribu hilang, lenyap karena konten yang digunakan ulang. Ini sangat bahaya banget ya buat kita yang pengen monetisasi atau bergabung ke program partner YouTube. Tentunya kita pun nggak mau ya hal semacam ini. Tapi namanya kalau belum mencoba, kalau belum bisa memahami, itu pasti kita akan mendapat masalah seperti ini juga ya. Jadi buat kalian harus hati-hati untuk menjadi YouTuber ataupun yang masih pemula ya. Apalagi tujuannya untuk mengejar subscriber dan juga jam. Nah, jangan pernah kalian lakukan untuk upload video orang lain tanpa kalian edit, tanpa kalian tambahkan narasi-narasi yang baru. Karena itu sangat sia-sia ya teman-teman. Kita sudah mengumpulkan jam, 4000 jam itu bukan waktu yang singkat untuk kita dapatkan. Kita perlu bulan-bulan untuk mendapatkan waktu tersebut. Nah, kita harus sayangkan waktu kita, dimana kerasnya kita untuk mendapatkan 4000 jam itu. Jadi kita harus hati-hati ya dengan konten yang digunakan ulang. Oke, kita pelajari bersama-sama konten yang digunakan ulang ini. Kita pelajari bersama-sama. Nah, oke. Kita pelajari bersama-sama, guys. YouTube ini akan memeriksa dan meninjau channel kita yang setelah kita memenuhi syaratnya. Nah, kita baca ya dari atas dulu. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Peninjau kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami, karena tidak dapat memeriksa setiap video. Peninjau kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini. Yang pertama, tema utama. Yang kedua, video yang paling sering ditonton. Yang ketiga, video terbaru. Yang keempat, proporsi waktu tonton terbesar. Yang kelima, metadata video atau termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Jadi semua ini harus nyambung dan harus kalian dapatkan, guys. Konten di atas hanyalah contoh konten yang dinilai para peninjau kami. Perlu diingat bahwa peninjau kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain dalam channel Anda demi memastikan kepatuhannya secara menyeluruh terhadap kebijakan kami. Nah, melalui AdSense, para partner YouTube dapat memperoleh uang dengan monetisasi videonya. Pastikan Anda mematuhi kebijakan AdSense dan persyaratan layanan YouTube. Kebijakan konten AdSense sangat lengkap dan mencakup pedoman kualitas dari kebijakan Webmaster Search Console. Kami telah menyoroti beberapa kebijakan yang paling relevan untuk para kreator YouTube di bawah ini.
konten berulang. Nah, ini konten berulang sama yang digunakan ulang itu berbeda ya guys. Kalau konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console dalam kebijakan program AdSense. Kami menjelaskannya menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Nah, konten berulang ini contohnya kalian sudah pernah upload video, tapi kalian upload lagi di channel tersebut. Ataupun istilahnya kalian punya dua channel. Yang satu video itu sudah pernah kalian upload di channel satunya, kemudian kalian upload lagi di channel kedua. Nah, itu tidak boleh ya, kecuali kalau kalian edit, kalian tambahkan narasi-narasi yang barulah biar penonton itu bisa membedakan. Tapi kalau semuanya nggak ada perubahan, itu otomatis kalian kena konten berulang dan tidak bisa dimonetisasi ya teman-teman. Nah, ini ada keterangan lagi apa saja yang dapat dimonetisasi. Kebijakan ini memastikan agar konten yang dimonetisasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, secara umum channel Anda dapat diizinkan untuk monetisasi. Maksudnya, jika konten semua di channel Anda itu berbeda semua, tidak ada kemiripan dari video-video kalian yang dulu, itu bisa dimonetisasi ya guys. Konten berulang itu yang diperbolehkan yaitu intro ataupun outro. Nah, itu masih diperbolehkan. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, ini YouTube pun sudah menjelaskan beberapa hal yang dapat dimonetisasi atau termasuk tetapi tidak terbatas pada intro dan outro yang sama untuk semua video. Tetapi sebagian besar konten Anda berbeda. Nah, ini intro sama tapi konten itu harus berbeda ya guys, tidak boleh sama ataupun hampir mirip dengan video-video yang sudah pernah kita upload. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi biarpun intro sama ataupun outro sama, kita di dalam video itu harus memberikan nuansa yang berbeda kepada penonton. Nah, itu baru boleh ya. Nah, ini konten yang melanggar pedoman. Jika suatu channel berisi konten yang sangat mirip sehingga mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang memikat dan menarik. Artinya, channel yang konten setiap videonya hampir mirip tidak dapat dimonetisasi. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi. Nah, ini beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi, kita pelajari bersama-sama, yaitu konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri seperti teks dari situs atau feed berita. Nah, jika kalian bikin konten tapi seperti contohnya YouTube Crash atau kajian Islam populer yang lainnya. Nah, jika kalian membuat konten seperti itu tapi teks-teks ataupun kata-kata yang kalian dapat itu bukan karya kalian sendiri, itu pun tidak dapat dimonetisasi ya guys. Ataupun kalian mengambil dari situs lain di Google, nah itu tidak dapat dimonetisasi. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang buruk. Konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram.
slideshow, gambar atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau nilai edukasi. Nah, jika di semua bagian ini kalian tidak mengikuti ataupun kalian tidak memberikan narasi-narasi terbaru karya kalian sendiri, tentunya tidak dapat dimonetisasi ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir adalah konten yang digunakan ulang. Ini yang saya alami guys. Kita pelajari bersama-sama, semoga kalian bisa terhindar dari konten yang digunakan ulang ini. Ini sangat bahaya banget ya buat kita. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar asli atau nilai edukasi yang signifikan. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console AdSense dalam kebijakan program AdSense. Kami menjelaskannya menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak dapat dimonetisasi. Nah, ini sangat bahaya ya guys. Jika kalian benar-benar ingin di YouTube menghasilkan uang, kalian hindari masalah konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang ini. Biarpun kita upload video jelek seapapun, nggak ada yang menonton, itu nggak apa-apa guys. Insya Allah suatu saat penonton pasti ramai. Jika kalian ingin merubah ataupun ingin memberi nuansa-nuansa yang menarik kepada penonton di luar sana, otomatis channel kita akan berkembang dengan sendirinya. Jadi pesan aku, jangan pernah melakukan hal-hal seperti ini ya guys, karena itu bisa membahayakan channel kalian. Oke lah, sekian video dari aku kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa kalian pelajari, dan di kegagalan channel ini bisa kalian pelajari untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi youtuber yang berkarya dengan kontennya sendiri, tidak mengambil konten orang lain tanpa menambahkan narasi-narasi atau komentar-komentar yang baru. Nah oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses dan semoga kalian tetap semangat dalam menjalani program partner YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.